Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hifzunnaf dengan NIM E1R01965. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir program linier KSA 2023 yang telah saya kerjakan. Untuk soal nomor satu di sini itu soal eh, itu di sini kita disuruh mengerjakan soal dengan menggunakan teorema 5.2 pada bab 5. Dan untuk soalnya sendiri itu di sini untuk memaksimumkan Z, di mana Z yaitu 3x1 plus 2x2 dengan kendala-kendala x1 plus x2 lebih besar atau sama dengan 1. Kemudian kendala kedua negatif 5x1 dikurang x2 kurang dari atau sama dengan 0. Untuk kendala ketiga yaitu negatif x1 plus 5x2 lebih besar atau sama dengan 0. Dan untuk kendala keempat yaitu X1 plus X2 kurang dari atau sama dengan 6. Di mana nilai dari X1 dan X2 itu adalah lebih besar atau sama dengan 0. Nah, sebelum kita mencari dan mengerjakan soal ini menggunakan teorema 5.2, kita harus mencari terlebih dahulu yaitu nilai optimum primalnya. Nah, sebelum itu untuk mencari nilai optimum primalnya yaitu di sini kita menggunakan metode grafik di mana nanti grafik dari penyelesaian dari masing-masing pertidaksamaan pada kendala primal ini kita cari dulu titik-titik ekstrimnya. Nah, untuk kendala satu kita dapatkan nilai X1 plus X2 lebih besar atau sama dengan 1 itu memiliki titik potong 0,1 dan juga 1,0. Sedangkan untuk kendala 2 negatif 5x1 dikurang x2 kurang dari atau sama dengan 0 didapatkan titik potongnya yaitu 0,0 dan juga 0,0. Dan untuk kendala 3 itu sini itu negatif x1 plus 5x2 lebih besar atau sama dengan 0. Di sini memiliki memiliki titik potong yaitu 0,0 dan juga 0,0. Untuk kendala 4 di mana kendala 4 ini itu persamaannya yaitu x1 plus x2 kurang dari atau sama dengan 6, di mana titik potong yang diperoleh yaitu 0,6 dan juga 6,6. 6,0 maksudnya. Nah, di sini setelah kita mendapatkan titik-titik potong tersebut, baru kita masukkan ke dalam grafiknya. Nah, dan diperoleh setelah kita menggambar grafik dari kendala-kendala tersebut, kita peroleh ada 4 titik potong yang dapat dijadikan titik ekstrimnya. Nah, di sini untuk di grafik ini kita dapatkan itu titik potongnya itu titik A, B, C dan juga D. Nah, untuk mencari titik-titik koordinat dari A, B, C dan D ini, maka kita harus menggunakan eliminasi dan substitusi terhadap kendala-kendala tadi. Nah, untuk titik A, di sini kita mengeliminasi dan substitusikan pertidaksamaan yang negatif 5x, 5x1 dikurang x2 sama dengan 0. Kemudian untuk kendala keduanya itu x1 plus x2 sama dengan 6. Kita dapatkan titik A-nya itu setelah kita eliminasi dan substitusi, yaitu titik A sama dengan negatif 3 per 2, 15 per 2. Untuk koordinat titik B-nya itu kita menggunakan kendala negatif 5x1 dikurang x2 sama dengan 0 dan x1 plus x2 sama dengan 1. Itu kita ada eliminasi dan substitusi didapatkan titik B-nya yaitu negatif 1 per 4, 5 per 4. Untuk koordinat titik C, di sini menggunakan persamaan itu negatif x1 plus 5x2 sama dengan 0 dan x1 plus x2 sama dengan 1. Didapatkan titik koordinat C yaitu 5 per 6, 1 per 6. Untuk koordinat titik D sendiri kita menggunakan persamaan yaitu menggunakan kendala negatif x1 plus 5x2 sama dengan 0 dan x1 plus x2 sama dengan 6. Didapatkan titik D yaitu di sini setelah kita mengeliminasi dan mensubstitusikannya kita dapatkan titik D itu 5,1 sehingga diperoleh titik-titik ekstrimnya itu titik A negatif 3 per 2, 15 per 2, titik B negatif 1 per 4, 5 per 4, titik C 5 per 6, 1 per 6, dan titik D 5,1. Untuk
mencari nilai optimumnya, kita di sini mensubstitusikan titik-titik tersebut ke dalam Z, sehingga kita dapatkan di sini dari hasil substitusi didapatkan bahwa titik D yaitu dengan 5,1 mendapatkan nilai optimum sebesar 17. Jadi bisa kita simpulkan bahwa nilai optimum dari nilai optimum primalnya di sini kita dapatkan nilai Z-nya itu adalah 17 dengan titik optimum X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan 1. Nah, setelah kita mendapatkan nilai optimum dari primal tadi, baru kita mencari nilai optimum dari dualnya dengan menggunakan teorema 5.2. Nah, di sini diketahui itu tadi itu soalnya itu memaksimumkan Z, di mana Z itu 3x1 plus 2x2 dengan kendala-kendala x1 plus x2 lebih besar atau sama dengan 1. Kendala kedua negatif 5x1 kurang x2 kurang dari atau sama dengan 0. Kendala ketiga yaitu negatif X1 plus 5X2 lebih besar atau sama dengan 0. Kendala keempat, X1 plus X2 kurang dari atau sama dengan 6. Dan di mana X di sini X1, X2 ya. Ini X1, X2 lebih besar atau sama dengan 0, bukan plus di sini. Nah, setelah kita dari soal tersebut kita mengubah terlebih dahulu kendala-kendala primalnya itu agar semua bentuk pertidaksamaannya itu di sini kurang dari atau sama dengan. Kenapa di sini pertidaksamaannya kurang dari atau sama dengan? Di sini kendalanya itu kurang dari atau sama dengan karena di sini dia disebutkan memaksimumkan Z. Jadi apabila di sini dibilang memaksimumkan, maka di sini pertidaksamanya itu kurang dari atau sama dengan. Sedangkan apabila di sini meminimumkan, maka pertidaksamanya itu adalah lebih besar atau sama dengan. Nah, setelah itu kita dapatkan kendala-kendala seperti ini, baru setelah kita dapatkan kendala seperti ini, yang kita ubah pertidaksamaannya itu kurang dari atau sama dengan, baru kita dapat menentukan formula dualnya, yaitu dengan formula dualnya di mana apabila kalau di sini kasusnya memaksimumkan, maka formula dualnya itu kita di sini meminimumkan. Kemudian kalau kita di sini meminimumkan, otomatis pertidaksamaannya itu atau kendala-kendalanya itu berubah dari yang kurang dari atau sama dengan menjadi lebih dari atau sama dengan. Dan untuk formula dualnya sendiri, di sini adalah untuk mengetahui banyak variabel pada primal itu sama dengan banyak kendala pada dualnya. Dan untuk banyak kendala pada primal itu sama dengan banyak variabel pada dual. Dan koefisien pada fungsi tujuan primal akan menjadi kendala pada dualnya. Sedangkan konstanta pada kendala akan menjadi koefisien pada fungsi tujuan dual. Nah, di sini kita mendapatkan formula dualnya itu meminimumkan A sama dengan Y1 ditambah 0 Y2 ditambah 0 Y3 ditambah 6 Y4. Di sini ada 4 variabel karena tadi kendalanya ada 4 pada kendala primalnya. Kemudian untuk kendala-kendalanya di sini yaitu kendala 1 itu negatif Y1 dikurang 5 Y2 ditambah Y3 plus Y4 lebih besar atau sama dengan 3. Kemudian untuk kendala 2-nya yaitu negatif Y1 dikurang Y2 dikurang 5 Y3 ditambah Y4 lebih besar atau sama dengan 2. Nah, tadi diketahui bahwa pada persamaan primal tadi, pada persamaan primal dia memiliki nilai maksimum Z-nya itu adalah sebesar 17. Dengan nilai-nilai X1 itu sama dengan 5 dan X2 itu sama dengan 1. Nah, ini kita menggunakan teorema 5.2 yang nomor 1, maka kita peroleh pada persamaannya yaitu persamaan kendala itu negatif Y1 min 5 Y2 plus Y3 plus Y4 sama dengan 3. Untuk negatif Y1 kurang Y2 kurang 5 Y3 plus Y4 sama dengan 2. Maka nilai dari X1 dan X2 tadi untuk yang pada persamaan primal kita substitusikan ke kendala-kendala primal sehingga kita dapatkan di sini bahwa 5 plus 1 lebih besar atau sama dengan 1, terus negatif 5 dikali 5 dikurang 1 itu kurang dari atau sama dengan 0, dan
negatif 5 plus 5 kali 1 sama dengan 0. Terus 5 tambah 1 sama dengan 6. Nah, tadi kita peroleh pada kendala primalnya. Pada kendala primal setelah kita mensubstitusikan nilai X1 dan X2, kita peroleh bahwa kendala pertama dan kedua itu berbentuk ketak samaan. Dan kendala ketiga dan keempat itu berbentuk kesamaan. Nah, untuk berdasarkan teorema 5.2, yang nomor 2 itu apabila itu berbentuk apabila hasil dari substitusi tersebut berbentuk kesamaan, maka berbentuk ketaksamaan, maka nilai dari Y1 itu kita bisa Y1 itu kita dapat simpulkan itu Y1 sama dengan 0 dan juga Y2 itu sama dengan 0. Dan diperoleh setelah kita mendapatkan Y1 sama dengan 0 dan Y2 sama dengan 0, maka kita peroleh sistem persamaan linearnya yaitu berupa Y3 plus Y4 sama dengan 3 dan negatif 5Y3 plus Y4 sama dengan 2. Nah, kemudian kita eliminasi dan substitusi sistem persamaan linear ini kita dapatkan, maka setelah kita dapatkan ini kita peroleh nilai Y4-nya itu sebesar 17/6 dan nilai Y3-nya itu 1/6. Maka di sini kita peroleh nilai Y1 yaitu sama dengan 0, Y2 sama dengan 0, Y3 sama dengan 1/6, Y4 17/6. Dengan nilai optimum A, kemudian kita substitusikan nilai Y1 sampai dengan Y4 ini ke dalam A dan diperoleh hasilnya itu A sama dengan 17. Nilai A itu sama dengan 17 ya. Itu kita peroleh nilai optimum dual yang terjadi pada Y1 sama dengan 0 dan Y2 sama dengan 0, Y3 sama dengan 1/6 dan Y4 sama dengan 17/6. Didapatkan nilai optimum yaitu sebesar 17 sama dengan nilai optimum pada persamaan yang dualnya yaitu 17 di sini. Sehingga terbukti bahwa baik itu persamaan dual dan persamaan primalnya itu sama, memiliki nilai optimum yang sama walaupun memiliki titik-titik yang berbeda. Sekian dari saya untuk presentasi pada soal nomor 1. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.